Pemirsa, pengusutan kasus korupsi penyediaan infrastruktur Basa Transceiver Station atau NTS 4G Baktikominfo masih berlanjut. Kemana potensi aliran dana korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo bermuara dan apa konsekuensi yang layak diberikan jika hal ini terbukti? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat sore, Mas Boy. Sore, Bri. Baik, Mas Boy, menurut Anda kemana kemungkinan aliran dana korupsi ini dan mungkinkah ke partai? Apakah ada penelusurannya? Saya belum tahu persisnya mengalir kemana karena data saya belum saya pegang gitu. Tapi potensi kemanapun itu memungkinkan karena Kejaksaan Agung pun juga memberikan isyarat ada dugaan ke partai. Nah, kalau saya itu dugaannya ada ke partai itu ya, tidak hanya satu partai aja, diduga ada partai yang lain yang pada posisi orangnya paling tidak, orang dari politisi atau keluarga dari politisi itu juga ikut menikmati keuntungan dari proyek ini. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk menelusurinya dan saya pastikan saya akan tetap mengawal nanti kalau ada yang ditutupi atau tidak dituntaskan ya saya seperti biasa akan melakukan gugatan-gugatan pra peradilan supaya ini semua bisa dituntaskan. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk melacak kemana uang ini adalah dengan cara ditetapkannya perkara ini sekaligus dengan pencucian uang. Jadi selain dikenakan pasal pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 juga dikenakan dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Nah, kalau nanti diterapkan juga pasal pencucian uang, maka uang jangankan 1 juta, 1.000 rupiah pun akan ketahuan kemana mengalirnya. Karena meskipun itu dengan cara cash gitu, tapi tetap bisa dilacak. Karena siapa yang terakhir mencairkan, dan kemudian pada saat yang bersamaan atau besoknya ada yang diduga memasukkan ke rekening, atau berwujud menjadi barang, misalnya mobil, atau rumah, atau perhiasan, gitu. Masih bisa dilacak itu. Jadi itu yang paling gampang dan seperti dulu pernah waktu kasus Jiwasraya itu saya sebagai pelapor Jiwasraya sekaligus juga minta dikenakan pencucian uang karena waktu itu Kejaksaan Agung masih ragu untuk mengenakan pencucian uang, maka kemudian saya gugat pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya juga diterapkan pencucian uang sehingga apa yang terjadi ketahuan aliran dana kemana saja dan bisa disita dan ditarik. Dan itu yang paling utama adalah recovery-nya, apa yang bisa dirampas kembali. Nah, dengan demikian saya itu selalu menekankan teman-teman Kejaksaan Agung itu periode sejak Jiwasraya itu yang penting itu dari pemberantasan korupsi adalah pengembaliannya, perampasannya. Jadi kalau sekedar membicarakan orang, proyeknya kecil, yang disita juga bahkan tidak ada, itu bukan prestasi Kejaksaan Agung, itu barangkali cukup Kejaksaan Negeri. Nah, itu nampaknya menjadi semangat teman-teman Gedung Bundar, Kejaksaan Pidana Khusus Kejaksaan Agung, untuk mendapatkan prestasi itu. Jadi prestasi itu penanganan korupsi besar, dan ini juga salah satunya proyek 10 triliun sekian yang diduga kerugiannya 8 triliun. Dan teman-teman sekarang sedang mencari melacak untuk menyita hal-hal yang dapat disita untuk pengembalian aset recovery-nya. Nah, baik Mas Boyamin, kalau kita melihat lagi karena ini kan yang tertangkap adalah kader partai politik begitu ya, dari yang sudah-sudah yang pernah Mas Boyamin analisa. Seperti apa sih skemanya kader partai ini ya kalau korupsi? Apakah sudah pasti ada aliran dana yang masuk ke partai? Bahkan dulu 10 tahunan yang lalu ada yang dipakai untuk kongres itu, berdasarkan pengakuan gitu kan. Kongres artinya musyawarah tertinggi partai tersebut yang diduga berasal dari dugaan hasil korupsi dan itu sudah terungkap. Tapi memang sayangnya waktu itu belum ditreatment lebih jauh untuk tindak lanjut korporasinya partai politik tersebut. Nah, maka ini nanti kalau dengan pencucian uang saya yakin itu akan gampang melacak kalau itu korporasinya pasti ada. Korporasi pemborongnya pasti nanti saya minta jadikan tersangka. Terus korporasi penerima, nah itu ada beberapa yang supplier, ada yang juga
menerima duitnya, karena apapun ada dugaan setoran-setoran, nah berarti ini ada korporasi juga, dan itulah yang nanti kita tunggu Kejaksaan Agung apakah mampu sampai sejauh sana. Kita harapkan mampu, karena ini menjadi prestasi mereka. Jadi prestasi mereka itu sekarang bukan memenjarakan orang, tapi prestasinya mengejar dan minta pertanggungjawaban korporasi. Dan beberapa di daerah itu ada perusahaan perseroan terbatas PT itu yang betul-betul di treatment oleh Kejaksaan Agung untuk dimintakan pembubaran. Jadi ada, jadi Kejaksaan Agung sudah pengalaman. Udah ada ya. Dan kemungkinan besarnya kalau dilihat dari fakta-faktanya, apalagi ini Nasdem tidak memecat Joni Plate, seperti apa Mas Boyamin? Apakah ini tanda-tanda? Ya, enggak lah, saya tetap praduga tidak bersalah. Jadi apakah ini Nasdem terlibat atau tidak itu, atau dipecat atau tidak itu kan silahkan aja lah, itu mekanisme internal kayak apa kita hormati. Tapi bahwa nanti konsekuensinya bahwa Kejaksaan Agung itu saya yakin akan serius, karena beberapa sudah memberikan warning dan isyarat-isyarat itu. Dan saya meskipun bahasanya itu saya hanya mendapatkan isyarat begitu, ada beberapa yang mengatakan ini yakin sejak awal sebenarnya dugaan keterlibatan menteri ini ada. Nah, saya menganalisanya kan selalu begini, ini proyek ugal-ugalan. Nah, proyek yang ugal-ugalan itu biasanya, atau kalau bicara saya yakin itu karena ada kekuasaan tinggi yang melindungi, mulai dari perencanaan yang ugal-ugalan. Jadi maksudnya harusnya tidak terkuak begitu maksud Anda? Berarti ada unsur politik tidak nih Mas Boyamin? Pasti ada, dan kekuasaan itu terkait dengan politik gitu, pasti nanti. Makanya itu kita kawal betul, dan itu karena ini proyeknya ugal-ugalan, saya yakin ada perlindungan dari kekuasaan yang tinggi. Maka nanti saya yakin ini mulai akan buka-bukaan teman-teman itu yang tersangka bagaimana proses itu. Dan jadi kita tunggu saja episodenya seperti apa ya Mas Boyamin ya, pasti ini akan bersuara masing-masing pihak. Iya pasti, dan dulu kan teman-teman saya ke iNews ataupun MNC kan saya mengatakan, mari kita tunggu dengan berdebar-debar. Nah, kalau tidak tembusannya sampai ke menteri kan tidak perlu berdebar-debar. Sebenarnya teman-teman ada beberapa netizen itu juga memberikan komentar, mereka mampu mendebak apa yang saya katakan gitu. Dan teman-teman pun saya beri clue kan gitu kan. Waktu penetapan tersangka 5 orang itu kan saya selalu mengatakan, mari jadi clue-clue yang disampaikan hari ini bisa jadi nanti mungkin terwujud di kemudian hari. Saya ingin melihat bahwa nanti partai politik jika terlibat harus dibubarkan. Supaya apa? Supaya partai politik yang ke depan bersih dan betul-betul membela rakyatnya dan membela negara. Terima kasih. Kalau terbukti salah harus dibubarkan. Terima kasih Mas Boyamin, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat sore. Salam sehat selalu. Selamat sore.